Reformasi Polri sudah berjalan lebih dari 20 tahun. Mengkambing hitamkan oknum. Saya Setri Yasra dan inilah Opini Tempo. Jika ada jargon yang kosong maknanya, salah satunya mungkin reformasi Polri. 2 dekade lebih sejak reformasi kepolisian Republik Indonesia dimulai, kita terus mendengar seruan itu setiap kali muncul cerita polisi tercela. Reformasi Polri tampaknya telah menjadi mantra pengusir penyakit, meskipun penyakit sebenarnya tak pernah benar-benar diobati. Berbagai kejahatan yang melibatkan polisi terus terjadi. Di antaranya kasus pelarian Joko Chandra, pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, peredaran narkotik oleh Inspektur Jenderal Teddy Minahasa dan juga Komisaris Besar Julius Bambang Karyoto, pengoperasian tambang ilegal Ismail Bolong, pemerkosaan remaja oleh polisi di berbagai daerah, serta penembakan terhadap penduduk oleh polisi mabuk di Nusa Tenggara Timur. Dan yang terbaru, Ajun Komisaris Besar Bambang Kayun diduga menerima suap dan gratifikasi puluhan miliar rupiah berkat memekelari perkara. Daftar itu makin panjang jika kita menengok data Ombudsman Republik Indonesia dan juga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Di kedua lembaga itu, jumlah laporan pelanggaran oleh polisi selalu menjadi salah satu yang terbanyak. Dalam hal pelanggaran hak asasi manusia, penyerangan penonton sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur dengan gas air mata yang memicu kematian lebih dari 130 orang adalah contoh paling nyata dan mutakhir. Jika reformasi polisi yang digulirkan lebih dari 20 tahun lalu berhasil, semestinya berbagai kasus tersebut tak muncul. Selama ini polisi menyebut pelaku berbagai kejahatan itu sebagai oknum. Sanggahan semacam ini menutup akar masalah sebenarnya, yakni persoalan struktural dan kultural di kepolisian. Oknum muncul karena kewenangan besar yang tak dibarengi pengawasan. Sikap permisif terhadap gratifikasi, tumbuhnya kultur kekerasan, hingga hubungan patron, klien, atasan, dan bawahan yang melahirkan budaya setoran dan cari muka. Akibatnya, inkompetensi, ketidakprofesionalan, dan pembiaran berkembang, yang kemudian menyebabkan polisi makin jauh dari reformasi. Alih-alih menjadi pengayom dan pelindung masyarakat, polisi menjadi pengabdi kekuasaan. Seruan reformasi Polri akhirnya hanya menjadi madu di bibir. Perintah Presiden Joko Widodo kepada perwira menengah dan tinggi polisi di Istana pada Oktober 2022 lalu hanya menjadi seremoni. Presiden tak menukik ke inti persoalan, mengambil langkah politik untuk menghentikan budaya korupsi di lembaga itu. Anjuran Jokowi agar perwira polisi tidak bergaya hidup mewah diikuti para jenderal, istri, dan keluarga hanya menyetop pamer kekayaan di media sosial. Menghadapi berbagai sorotan, polisi sibuk memperbaiki indeks kepercayaan publik lewat survei. Kita tahu, persepsi publik adalah variabel yang dipengaruhi banyak hal dan tidak sepenuhnya didasari pengetahuan responden pada objek yang dinilainya. Lebih konyol lagi, pada bagian lain, indeks didapat dari percakapan di media sosial yang dalam praktiknya dapat dimobilisasi oleh polisi sendiri. Reformasi Polri perlu komitmen kuat dari Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Kepala Polri, dan segenap pemangku kepentingan. Mengharapkan polisi menjadi baik, tapi diam-diam menikmati praktik lancung aparatur penegak hukum itu merupakan sikap hipokrit yang nyata. Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di majalah.tempo.co.